Isu rumah tangga selebritas kembali menyita perhatian netizen yang budiman setelah potongan pernyataan Ibrahim Rishad atau Ohim beredar di media sosial. Ohim sebelumnya berbicara di sebuah podcast soal pandangannya terhadap peran suami dan kondisi finansial dalam pernikahan. Pandangannya yang menyebut tidak sepakat jika istri berhenti bekerja dan sepenuhnya bergantung pada suami langsung memicu reaksi keras. Sejumlah netizen yang budiman menilai pernyataan tersebut problematis hingga melabelinya sebagai suami red flag, membuat kolom komentar dipenuhi kritik dan asumsi miring tentang rumah tangganya dengan Salsabila Adriani. Menanggapi kegaduhan itu, Ohim menegaskan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Salsa berada dalam kondisi baik tanpa konflik serius. Ia mengakui komentar netizen yang berbakti sempat mengganggu secara pikiran, namun tidak berdampak pada hubungan mereka. Ohim menyebut dirinya dan Salsa tetap terbuka menerima masukan, mengambil pelajaran agar lebih berhati-hati dalam berucap di ruang publik, serta fokus memperbaiki diri. Di sela kesibukan syuting, keduanya juga rutin meluangkan waktu bersama, mulai dari berolahraga hingga sekadar menikmati waktu libur yang menunjukkan komunikasi dan keharmonisan tetap terjaga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Istri tidak bekerja itu nggak apple to apple dan suami merasa menjadi babu. Ya, buat kalian yang punya anak laki-laki wajib simak video ini sampai selesai ya. Ayo kita bahas bagaimana agar anak laki-laki kita kelak menjadi suami yang bertanggung jawab penuh terhadap nafkah, istri dan anak, dan juga tidak merasa seperti babu apabila istrinya tidak bekerja. Ya, pembahasan ini tuh sebenarnya penting banget, yang mana kalau kita paham tentang ilmu agama, suami wajib menafkahi istri dan anak apapun kondisinya, ya selesai sebenarnya. Tapi kadang paham agama aja tuh nggak cukup untuk sebagian orang. Salah satunya seperti yang viral kemarin. Sekali lagi kita nggak tahu bagaimana keadaan sebenarnya di rumah tangga orang itu, tapi ayo kita coba bahas mengenai apa yang perlu kita lakukan. Yang pastinya adalah kita kan memang harus mengajarkan mengenai ilmu agama ya. Kedua juga penting untuk menjadikan ayahnya sebagai role model, yang mana ayah bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Nah, tapi ada satu hal yang sangat penting dan ini tuh sebenarnya perlu banget dididik kepada anak kita sejak dini, yaitu adalah kasih sayang dan empati. Jadi aku sempat diskusi sama suami, kayak aku nanya, yang apa sih yang buat kamu itu mau bertanggung jawab terhadap aku dan anak kita, sementara aku nggak kerja? Apa ya? Suami itu bingung, tapi suami menjawab, ya karena aku tanggung jawab. Lalu aku tanya, kamu sayang nggak sama aku? Ya sayang lah. Oke, berarti jawabannya adalah rasa sayang itu sendiri. Jadi ketika anak kita dari kecil diajarkan rasa sayang, empati, ilmu itu akan sangat berkesinambungan. Ilmu agama, lalu juga pendidikan karakter, dan pastinya rasa sayang dan empati itu juga harus berkesinambungan. Karena kita sering menemukan ya, orang yang cerdas tapi nggak punya kasih sayang, nggak punya empati. Makanya dia licik, dia korupsi. Lalu bagaimana agar anak kita memiliki kasih sayang dan empati sejak dini? Yaitu biasakan untuk menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, menyayangi kakek dan neneknya atau teman-teman. Atau cara-cara lain yang bisa memicu itu semua. Pastinya semakin bertambah usia, ajarkan anak mengenai kerja keras. Karena memang secara fitrah laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Ada di dalam surat Al-Imran ayat 36 yang intinya adalah dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Untuk hak dan kewajiban laki-laki, Allah itu sudah memberikan porsinya masing-masing. Tapi Allah itu melebihkan kemampuan fisik dan mental laki-laki dibanding perempuan. Karena memang yaitu laki-laki itu fitrahnya adalah mencari nafkah gitu. Jadi buat para orang tua, boleh ya diterapin minimalnya dari kecil, tanamkan mengenai kasih sayang dan empati terlebih dahulu. Bagaimana cara bilang maaf, tolong, terima kasih, dan bertanggung jawab akan mainannya atau sebagainya. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian ada punya pendapat lain? Boleh tulis di komen ya. Guys, ini rame banget tentang Ohim dan Salsa. Salsa dan Ohim. Ohim tuh kayak nama bohlam ya. Oh itu mah Osram. Anjing jauh kampret. Kalau gue jujur baju gue sekarang lagi bagus banget lah. Yalah, gue lagi workshop syuting film. Oke, nggak ada urusannya. Kalau menurut gue gini guys, gue dari dulu dididik, dibesarkan, ditanamkan tanam ubi, tak perlu aja. Gue ditanamin mindset bahwa laki itu harus jadi provider. Seperti Telkomsel, IM3. Laki itu harus jadi provider, dia yang provide sebuah rumah tangga. Harus jadi breadwinner, menyediakan segala kebutuhan lah. Jadi kalau gue jujur, gue gak setuju sama si Bohlam, Osram, Ohim. Makanya gue selalu ngomong sama adik gue, sama siapapun cewek yang nanya sama gue, cari laki yang punya mental sebagai provider. Itu menurut gue soalnya mentalitas yang penting banget. Kalau gue punya perempuan suka kerja, itu poin plus. Kayak cewek gue dokter,
Dan ternyata cewek gue tuh kerja bukan untuk duitnya, tapi dia demen banget emang rawat orang, ngebantu orang. Ada orang-orang kayak gitu. Jadi ya sudah, tapi gue selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Apa itu harus gue yang provide? Itu tuh kebanggaan tersendiri buat gue. Tapi sejujurnya kalau lu nonton agak fullnya, ada satu pernyataan dari host perempuannya yang gue kurang setuju. Gue cuma mau jadi istri yang nyusahin suami. Jangan. Tolong jangan. Hidup udah susah, jangan dipersulit. Hidup kalau lebih sulit lagi jadinya silit. Suami istri menyatukan dua pribadi untuk di dalam satu rumah tangganya udah susah, apalagi kalau punya anak, repot. Kadang gua ngerti kenapa panti asuhan itu ada. Bercanda. Kampret nih anak bandel banget, udah taruhnya depan panti asuhan. Para orang tua baru. Pasti kamu beberapa yang kepikiran gitu kan. Buat laki-laki, Ohim jangan dicontoh. Buat perempuan, si cewek itu omongannya jangan dicontoh. Karena menurut gua fair banget untuk laki, lu kerja cari duit. Perempuan, lu kalau misalnya mau jadi ibu rumah tangga, urus rumah, urus anak, sangat fair. Kenapa? Lu pikir ngurus rumah gampang? Setiap lebaran terus asisten rumah tangga gua pulang, dulu sama mama bapak gua disuruh ngurus rumah, gua mau muntah. Mendingan gua kerja, tolong. Apalagi suruh bersihin kolam renang gede banget, capek. Jadi buat para laki-laki, hargailah suamimu. Hargailah suamimu, situ gay. Buat para laki-laki, hargailah istrimu. Cuma karena dia di rumah, berarti dia gak capek. Alangkah ruginya kan guys, kita menikah sama laki-laki yang memang mereka itu tidak mengerti kewajibannya setelah menjadi suami. Ya kan, rugi banget kita sebagai perempuan memilih suami hanya karena modal tampang saja. Aduh, zaman sekarang itu tampang itu sudah nomor kesekian kalinya. Karena setelah kita menikah itu tuh kita nggak bisa kenyang dengan tampang. Jadi di sini intinya dia itu tidak mengerti kewajiban setelah menjadi suami. Dia kira nafkah itu tuh cuman nafkah nafsu doang. Kalau aku ngelihat nih ya di podcast ini setelah aku tonton gitu, ya greget gua gitu. Untung gue seorang yang bukan siapa-siapa, yang bukan selebriti, mendapatkan suami yang tidak suka aku bekerja. Aku merengek minta kerja, tapi suamiku tidak dikasih aku kerja karena dia tahu kewajibannya seperti apa. Dia tidak mau menjadi dosa, ya kan? Karena kan uang suami itu adalah uang istri adalah uang istri, ya kan? Jadi alangkah ruginya zaman sekarang itu kita menikah sama laki-laki yang memang mereka itu tuh nggak paham kewajiban mereka nanti ya setelah menikah. Jadi ujung-ujungnya tuh mereka merasa dirinya pembantu ketika memang istrinya minta ini, minta itu, minta ini. Jadi menurut dia itu kalau memang untuk kepribadiannya dia atau kebutuhan pribadi istrinya itu tuh ya dia harus kerja untuk mendapatkan itu. What the fuck? Tidak seperti itu, Haitol. Tidak seperti itu, ya. Terus apa gunanya kalian sebagai laki-laki yang dijadikan katanya tulang punggung, pencari nafkah, ya? Oke, kau bilang itu nggak balance lah, nggak apple to apple. Kurang apa lagi kita di rumah ini yang mengurus anak, yang melahirkan? Kurang apa lagi capeknya itu? Hah? Laki-laki mencari uang itu cuman satu arah saja capeknya, cuman mencari uang doang, putar otak bagaimana bisa mencari uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nggak seperti kita seorang istri di rumah yang memanage segala kebutuhan di rumah tangga itu untuk memutar otak ya, bagaimana uang kau itu bisa cukup gitu kita kelola, ya kan? Jadi intinya dia ini, dia nikahin seorang artis, tahu-taunya dia itu nggak mau kerja keras untuk menafkahi kebutuhan seluruhnya. Jadi mereka itu harus bergotong royong dalam rumah tangga. Oke, bergotong royong itu oke ya, bisa. Tapi itu bukan dengan kita memaksa istri kita untuk bekerja dan mencari tambahan untuk kebutuhan rumah tangga. Itu enggak seperti itu. Kalian itu boleh menyuruh istri kalian kerja kalau istri kalian yang meminta, kalau istri kalian tuh yang boring di rumah, kalau istri kalian itu yang benar-benar pengen membantu kalian. Ya, itu tuh harus bisa kita pisahkan antara kita paksakan sama antara dia yang mau sendiri gitu loh. Kasihan yang menjadi istrinya, apalagi seorang artis ya kan, ngedapatin suami seperti ini. Aduh, kayaknya ya kalau berpikiran
lama-lama nih ya pikiran-pikiran seperti ini di dalam rumah tangga gitu kan. Aduh, nggak akan lama ini rumah tangga kayaknya. Ya bukan kita sumpahin sih. Ya karena kan di podcast aja dia tuh sudah berani ngomong seperti itu. Bagaimana cara dia ngomong berdua di rumah sama istrinya. Aduh, sayang sekali ya. Sayang sekali seorang artis punya suami yang karakternya seperti ini, yang tidak paham apa kewajiban dia setelah menikah. Dia itu harus apa, kebutuhan istri apa. Ada beberapa nafkah yang harus dia bayarkan ke istrinya, dia nggak paham. Bukan satu nafkah, bukan hanya untuk ngepul uang dapur doang, bukan. Ada lagi nafkah-nafkah lain ya. Seandainya dia ini paham ilmu agama, dia nggak akan ngomong seperti itu. Titik.